Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, pada materi kali ini kita akan membahas tentang kaidah usuliyah atau kaidah usul fiqh dan juga dalil. Baik, yang pertama yaitu tentang kaidah usuliyah. Kaidah usuliyah terdiri dari dua kata, yaitu kaidah dan usuliyah atau usul fiqh. Kaidah yaitu bermakna ketentuan universal atau ketentuan umum, atau bisa juga pedoman atau aturan pokok atau aturan dasar. Usuliyah atau usul fiqh dulu sudah pernah kita bahas sebelumnya. Maka kaidah usuliyah yaitu ketentuan universal atau pedoman ataupun aturan dalam menggali hukum dari sumber, yaitu Al-Quran dan Sunnah atau hadis, atau dalam istilah lain menggali hukum itu adalah istinbat hukum yang berkaitan dengan tata bahasa. Dalam hal ini adalah bahasa Arab. Jadi kaidah usuliyah ini sebagaimana kajian usul fiqh, yaitu berkaitan dengan penggalian hukum dari sumbernya atau dari dalilnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, atau disebut juga istilah istinbat, dan lebih kepada yang berkaitan dengan tata bahasa. Sedangkan kaidah fiqhiyah yaitu ketentuan universal ataupun pedoman atau aturan dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan hukum praktis, yaitu perbuatan manusia atau mukallaf. Kalau kaidah usul fiqh itu pedoman dalam menggali hukum, kalau kaidah fikih itu adalah pedoman menetapkan hukum atau lebih kepada hukum praktisnya. Sini dapat kita lihat persamaan dan perbedaan kaidah usul dan kaidah fikih. Dalam beberapa kaidah itu terdapat persamaan antara kaidah usul dan kaidah fikih. Maka tidak heran apabila dijumpai suatu kaidah dia terdapat di dalam kaidah usul, namun kadang juga terdapat dalam kaidah fikih, karena masih sangat saling berkaitan. Namun untuk perbedaannya ini yang tampak jelas, yaitu kaidah usul berkaitan dengan sumber hukum atau dalil, dan juga tata bahasa seperti am atau umum, kemudian khas atau khusus, ada amar atau perintah, ada nahyu atau larangan, ada mutlak, ada muqayyad, mantuk, dan mafhum. Itu juga ada pembahasan tentang dalil dan lafaz serta ta'arud adillah. Nah, inilah kajian tentang kaidah usuliyah. Ya, berhubungan erat dengan dari segi tata bahasa. Jadi dalam proses menggali hukum dari sumbernya,
dilihat apakah dia sifatnya umum ataukah khusus, bentuknya perintah atau larangan, mutlak, ayat, mantuk atau mafhum. Dan masing-masing kaidah ini nanti akan kita bahas, kita kupas satu persatu secara rinci dalam materi-materi selanjutnya. Ini gambaran umum, gambaran umum saja tentang kaidah usul. Sedangkan kaidah fikih ini menjadi suatu mata kuliah tersendiri. Itu kaidah fikih atau qawaid fiqhiyah, khusus dia karena kaidah fikih ini agak berbeda dengan kaidah usul, yaitu berkaitan dengan penetapan hukum atau hukum perbuatan mukallaf. Contoh misalnya masalah niat, kemudian kepastian, kemudian kemudahan, mudarat atau darurat, dan juga adab. Misalnya kalau kaidah fikih itu tentang niat, yaitu al-umur bimaqasidiha. Kemudian ada juga tentang kepastian, al-yaqin la yuzal bisyak. Keyakinan atau kepastian itu tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Dan ada juga kaidah tentang kemudahan, al-masyaqqah tajlibut taysir. Setiap kesulitan itu dihilangkan atau mendatangkan kemudahan. Atau juga masyaqqah yuzal, kesulitan itu dihilangkan. Kemudian ada juga tentang mudarat, ad-darar yuzal. Misalnya itu kemudaratan itu atau bahaya harus dihilangkan. Atau berkaitan dengan masalah darurat, ad-darurah tajlibul mahzur. Jadi dalam keadaan darurat itu dapat atau diberikan kemudahan, keringanan ataupun dispensasi. Kemudian ada masalah adat, adat istiadat atau tradisi, yaitu adat muhakkamah. Ad-darurah, jadi ad-darurah tubihul mahzur. Kondisi darurat itu terbolehkannya sesuatu yang dilarang. Nah, ini contoh kaidah fikih. Apa urgensinya kaidah, baik kaidah usul maupun kaidah fikih? Kedua-duanya kaidah ini merupakan suatu rumusan atau suatu rumus yang menjadi pedoman yang sifatnya umum sehingga bisa diterapkan kepada kasus-kasus yang khusus yang berkaitan dengan masing-masing kaidah tersebut. Namun bukan berarti kaidah ini kita membuat, para ulama membuat kaidah, menyusun kaidah-kaidah baik usul maupun fikih, itu bukan berarti membuat dalil baru selain Al-Quran dan hadis, bukan seperti itu. Kaidah ini sebenarnya adalah turunan dari Al-Quran dan hadis. Nah, jadi Al-Quran dan hadis, ayat Al-Quran dan hadis atau sunnah itu sifatnya umum, global, universal. Kemudian
maka dirumuskanlah suatu rumusan yang menjadi atau pedoman yang menjadi acuan nantinya untuk menetapkan atau menggali dan menetapkan suatu hukum permasalahan yang belum ada dalilnya secara jelas baik dalam Al-Quran maupun Sunnah. Jadi kaidah baik usul fiqh dan kaidah fikih itu bukan berarti sesuatu yang baru dan berbeda dari Al-Quran dan Sunnah. Justru turunan atau rumusan hasil perasan dari ayat Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Contoh misalnya masalah am atau umum, sifatnya umum. Ada lafaz atau ayat dan hadis nanti yang sifatnya umum. Contoh misalnya al-ibrah bi umum lafaz la bi khususis sabab. Atau juga ada mungkin sebaliknya al-ibrah bi khususis sabab la bi umum lafaz. Itu nanti terjadi perbedaan pendapat ulama dan akan kita bahas dalam materi khusus. Nah, itu yang berkaitan dengan umum atau khusus. Kemudian ada juga misalnya amar atau nahi, ada perintah dan larangan. Contoh misalnya al-aslu fil amri lil wujub atau al-aslu fil nahi al-haram. Amar atau perintah itu pada dasarnya adalah sesuatu yang harus dikerjakan dan hukumnya adalah wajib, maka hukumnya wajib. Juga sebaliknya, nah itu adalah pada dasarnya sesuatu yang dilarang untuk dilakukan sehingga menghasilkan hukumnya haram. Jadi dalam kaidah usul itu nanti dicari dan dipilah, digali dalam menetapkan hukum. Dalam menggali hukum itu mana ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis yang sifatnya umum, mana yang khusus, mana yang perintah, dan mana yang larangan. Perintah juga nanti juga tidak semuanya bermakna wajib. Nanti ada juga yang bermakna sunnah. Itu juga nahi, tidak semuanya larangan itu bermakna haram. Ada juga hanya sebatas makruh. Nanti itu akan kita bahas pada materi khusus. Kemudian dalam kaidah fikih ini sebenarnya dibahas dalam suatu mata kuliah khusus. Agak berbeda dengan kaidah usul, dia dimasukkan ke dalam atau digabungkan ke dalam mata kuliah usul fiqh 2. Usul fiqh 1 itu cakupannya adalah kajian sumber hukum atau dalil. Sedangkan usul fiqh 2 itu lebih kepada masalah kaidah usul ataupun tata bahasanya. Maka ada usul fikih 1 dan usul fikih 2. Jadi meskipun tidak dipisahkan menjadi satu mata kuliah khusus, kaidah usuliyah atau kaidah usul fikih, namun pembahasannya tetap tersendiri, yaitu pada mata kuliah usul fikih 2. Sedangkan kaidah fikih, karena fikih itu banyak, ada fikih ibadah, ada fikih munakahat, ada fikih waris, ada fikih muamalah, ada fikih siasa, fikih jinayah. Maka tidak bisa dan tidak mungkin disatukan ke dalam fikih-fikih tersebut. Masing-masing berbeda pembahasan, maka
harus dibahas dalam satu mata kuliah khusus, yaitu kaidah fikih. Contoh misalnya masalah niat, ini kaidahnya adalah al-umur bi maqasidiha. Sesuatu urusan itu atau perkara itu sesuai dengan tujuannya. Ini bukan membuat satu dalil atau sumber baru yang berbeda atau bertentangan dengan Al-Quran hadis, namun kaidah ini adalah turunan dari, contoh misalnya dari hadis Nabi atau sunnah dari hadis Nabi SAW, yaitu hadis yang sangat populer, innamal a'malu binniyat. Turunkanlah kaidah dari hadis tersebut, sehingga dengan kaidah ini lebih mudah untuk menetapkan hukum bagi permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus yang sangat banyak dan sesuai dengan porsi dan bagian yang masing-masing. Kaidah ini yang berasal dari turunan dari hadis tersebut bisa digunakan misalnya dalam bab niat, dalam sholat misalnya, atau dalam wudhu, atau dalam puasa, dan bahkan setiap perbuatan kita, setiap amal ibadah harus dengan niat. Bukan berarti kaidah ini adalah suatu hal yang baru yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ibaratnya seperti rumus dalam matematika. Kenapa dibuat suatu rumus? Supaya untuk memudahkan apabila terjadi atau terdapat masalah-masalah ataupun kasus-kasus yang berbeda-beda, tapi pada dasarnya atau intinya temanya sama. Maka Al-Quran dan hadis itu sifatnya umum, dia berada tataran tema yang luas, bisa dibawa kepada kasus-kasus yang sifatnya khusus atau sempit. Oke, kita lanjut. Berkaitan dengan materi selanjutnya, yaitu dalil. Mana dalilnya? Sering kita dengar, mana dalilnya? Dalilnya apa? Apa dalilnya? Kalau tidak ada dalilnya, berarti hukumnya haram, bid'ah, sesat, masuk neraka. Jadi apa itu sebenarnya dalil? Dan apa saja pembagian dalil? Dalil itu hanya Al-Quran dan hadis atau sunnah saja. Jadi jika tidak ada dalil, jika tidak ada ayat Quran dan hadisnya, maka tidak ada dalilnya. Maka hukumnya haram, sesat, masuk neraka. Atau tidak ada hukumnya, berarti boleh bebas saja. Dalam hukum Islam, dalam syariah, itu fikih dan usul fikih bukan seperti itu metode dalam menetapkan suatu hukum dari suatu permasalahan yang tidak ada dalilnya atau ayat dan hadis secara jelas disebutkan, karena permasalahan tersebut baru terjadi pada masa sekarang ini. Jadi apa itu dalil? Sangat penting kita ketahui dalil itu apa. Nanti baru masuk kepada
dalilnya mana atau dalilnya apa. Sekarang dalil itu apa? Apa itu dalil? Kalau tidak tahu, tidak paham dalil dan pembagiannya, maka akan terjadi kesalahpahaman seperti tadi. Jika tidak ada dalilnya, maka begini begitu. Atau dalilnya, coba tunjukkan dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Baik, dalil itu, kita lihat dalil itu simpelnya adalah tunjuk atau sesuatu yang mengarahkan atau menunjukkan kepada tujuannya, pada maksudnya. Dalam hal ini yaitu petunjuk dalam atau untuk menetapkan hukum. Sebagaimana yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya, jika tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis, jika tidak ada belum ada hukumnya, bukan berarti dia langsung dikatakan bid'ah, sesat, masuk neraka, haram hukumnya atau bebas. Nah, bukan seperti itu. Maka dalil ini atau petunjuk ini ada yang jelas dan ada yang samar. Nah, makanya petunjuk atau dalil ini harus dicari, harus digali dengan menggunakan ilmu fikih dan usul fikih, digali dengan istinbat hukum atau metode berijtihad, dan istinbat hukum menggali dalil-dalil dari sumber hukum seperti Al-Quran dan hadis, kemudian sehingga dapat ditetapkan hukum satu permasalahan atau suatu kasus tersebut. Nah, jika kita lihat di sini, dalil itu terbagi menjadi dua secara garis besar. Bagian dalil yaitu ada dalil primer atau utama atau pokok, ada qat'i pasti atau tetap, ada kulli atau umum, sharih jelas, atau istilah lainnya ada juga nakli tersurat atau tekstual. Dan yang kedua yaitu pembagian yang kedua yaitu dalil sekunder atau tambahan, kemudian zanni yang tidak pasti atau sifatnya berubah, kemudian juz'i sifatnya khusus, kemudian ghairu sharih atau tidak jelas, kurang samar atau tidak jelas, dan akli lawan dari nakli, kemudian tersirat lawan dari tersurat, dan juga kontekstual itu pasangan dari tekstual. Oke, kita lihat di sini perbandingannya ataupun pasangannya, bukan kurang tepat ya kalau dikatakan lawannya, ini pasangannya. Ada dalil primer sebelah kiri ini satu kelompok dia sifatnya primer, utama atau pokok, kemudian pasangannya adalah sekunder tambahan. Kemudian ada dalil qat'i, sifatnya pasti, tetap, dan statis, artinya tidak berubah. Kemudian ada dalil zonni, sifatnya tidak pasti, sifat berubah ataupun istilah lain dinamis. Kemudian ada dalil kulli, sifatnya kulli, umum atau universal, dan juga ada yang juz'i atau khusus. Kemudian ada dalil yang sharih yang jelas, ada yang ghairu sharih yang samar. Kemudian ada dalil nakli tersurat dan tekstual, ada dalil akli itu yang tersirat atau kontekstual. Nah, dalam hal ini masuk atau termasuk atau dalam kelompok dalil primer atau
qat'i atau kulli, dalil sharih, dalil naqli, yaitu Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Ini sifatnya utama, primer, pokok. Sifatnya Al-Quran dan hadis itu sifatnya qat'i, pasti dia tetap statis, tidak berubah. Tidak boleh ada tambahan ataupun pengurangan dari Al-Quran dan hadis. Jika ada, maka itulah yang dikatakan dengan bid'ah. Bid'ah yang sesat dan masuk neraka. Maka dalil yang qat'i inilah, Al-Quran dan hadis inilah yang sifatnya tetap, tidak berubah, pasti, tidak ada penambahan ataupun pengurangan. Jika ada penambahan dalam ayat Al-Quran, maka itu hukumnya haram. Misalnya Quran 30 juz, tetap sebenarnya itu tidak ada lagi wahyu turun, tidak lagi penambahan menjadi misalnya 31 juz atau dikurangi menjadi 20 juz. Itu juga hadis atau sunnah Nabi SAW telah wafat atau tidak ada lagi, maka sunnah juga sudah berhenti. Hadis juga tidak ada lagi. Maka jika ada sesuatu yang baru menambah-nambah buat hadis, maka itu hadis palsu, hadis maudhu. Itu yang dimaksud dengan bid'ah yang sesat, masuk neraka, atau hal-hal yang qat'i seperti ini. Ataupun penambahan baris Al-Quran, ataupun titiknya, ataupun pengumpulan mushafnya, ataupun pembuatan terjemahnya, baik ayat Quran maupun hadis, itu hukumnya boleh. Ya, boleh saja, dan bahkan bisa sunnah ataupun wajib. Kalaupun mau dikatakan bid'ah, ya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Dan bid'ah wajib itu jika tidak ada dilakukan atau dibuat seperti itu pada zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman, maka wallahu a'lam Al-Quran itu tidak akan sampai pada kita seperti Al-Quran yang sekarang ini. Sebelum hal ini sudah kita jelaskan juga sebelumnya tentang permasalahan bid'ah. Jadi inilah sifatnya dalil Al-Quran, hadis atau sunnah itu dalilnya sifatnya yang ini. Kemudian sebenarnya dalam Al-Quran dan hadis itu sendiri juga nanti ada ayat ataupun hadis yang sifatnya jelas, ada yang samar, ada juga yang sifatnya umum, dan ada yang sifatnya khusus. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian yang sebelah sini ada dalil yang berupa hasil ijtihad, itu seperti ijma, qiyas, istislah, istihsan, istishab, urf atau adat, zari'ah, mazhab sahabat, dan syar'un man qablana. Ini sumber-sumber hukum atau dalil selain Al-Quran dan hadis. Ini adalah sumber tambahan, sekunder. Jadi ini sifatnya sekunder, menunzani, pasti berubah dan dinamis. Kemudian juz'i, khusus, dan ghairu sharih, samar, sifatnya akli, itu tersirat dan kontekstual. Kemudian namun dari baik itu dalil yang primer ataupun sekunder, ada yang disepakati oleh para ulama dan juga ada yang diperdebatkan, terjadi perbedaan pendapat. Yang disepakati
seperti Al-Quran dan hadis atau sunnah, kemudian ijma dan qiyas. Selebihnya itu terjadi perbedaan pendapat ulama, ada yang menggunakan dan ada yang tidak. Terlepas dari itu, ini sumber-sumber hukum ataupun dalil baik yang primer maupun sekunder, inilah yang menjadi materi usul fiqh 1 atau usul fiqh pertama, dan ini sudah tuntas seharusnya dibahas. Jadi ada nanti juga ada ayat Al-Quran dan hadis yang sifatnya ada azani, ada juz'i, ada ghairu sharih, ada akli, ada tersirat dan kontekstual. Nah, turunan kaidah turunannya yaitu kalau yang sebelah ini Quran hadis itu yaitu an-nas sahih atau salih likulli zaman wa makan. Jadi nas itu baik Al-Quran ataupun hadis atau sunnah itu sahih atau salih, selamat dia, tetap sahih setiap masa atau setiap waktu dan tempat, kapanpun dan dimanapun sampai hari kiamat nanti. Ini sudah ketetapan Allah, sudah dijamin. Sedangkan makanya ini sifatnya statis, tidak berubah dia, qat'i, tetap dia. Kemudian yang sebelah sini itu kaidah turunannya taghayyurul ahkam bi taghayyuril amkan wal azman wal ahwal. Hukum itu bisa berubah sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan. Jadi kita harus tahu dan paham mana yang sifatnya tetap atau statis, mana yang sifatnya bisa berubah ataupun dinamis. Kalau nas, Al-Quran hadis itu sifatnya qat'i, tetap, pasti. Sedangkan hukum itu sifatnya bisa berubah dan dinamis. Namun semua yang di sebelah sini, hukum ini bisa berubah-ubah, dia tetap bersandar kepada sesuatu yang berubah, sesuatu yang dinamis, yang tidak tetap. Dia harus bersandar atau disandarkan kepada berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sesuatu yang tidak tetap bersandar kepada sesuatu yang tetap, yang statis. Jadi begitu. Ibaratkan kalau kita bersandar di tembok itu kan sifatnya tetap, diam dia, statis. Jadi kalau bersandar kepada tembok itu kan enak jadinya, nyaman, selesai semua permasalahan. Sedangkan manusia itu sifatnya bergerak dan dinamis. Maka kalau duduk misalnya ataupun bahkan sampai tertidur bisa sambil bersandar pada tembok atau dinding. Coba kalau bersandar kepada sesuatu yang bergerak atau sesuatu yang tidak stabil atau tidak yang berubah-ubah, sesuatu yang tidak tetap, itu akan susah dan kesulitan. Makanya di dalam Al-Quran dan hadis disebutkan bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Agama yang sudah sempurna, Al-Quran dan hadis itu sudah sempurna. Namun muncul pertanyaan, kalau memang benar Islam itu sempurna, yang bersumber dari Al-Quran dan hadis itu sudah sempurna, kenapa
banyak kasus permasalahan yang tidak ada disebutkan, tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Nah, ini yang harus kita pahami, mana kalau seperti itu berarti Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis berarti belum sempurna dong, atau tidak sempurna. Ini pemahaman yang salah. Jadi memang benar Islam itu sempurna, kan sudah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum, sudah kami sempurnakan Islam itu menjadi agama. Bahkan waraditu lakumul Islam Madinah. Islam itu adalah satu-satunya dan memang hanya Islam lah agama yang benar yang diridhai oleh Allah. Islam yang bersumber dari Al-Quran hadis, dia sudah sempurna sebagai dalil yang sifatnya qat'i, tetap pasti. Bagaimana dengan banyak permasalahan-permasalahan zaman sekarang yang tidak ada disebutkan, tidak ada dijelaskan hukumnya, ataupun tidak ada ayat dan hadisnya, tidak ada dalilnya. Hal tersebut bukan berarti Al-Quran dan hadis itu tidak sempurna, bukan berarti Islam itu tidak sempurna. Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis sudah sempurna. Yang tidak sempurna atau yang sifatnya berubah dan dinamis tadi itu adalah hukum. Di sini dia masuk pada kaidah ini. Hukum itu bisa berubah, bisa belum ada ketetapannya dalam ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Namun bukan berarti Al-Quran dan hadis tidak sempurna. Semuanya, prinsip-prinsipnya, pokok-pokoknya, sifat-sifat prinsip dasar, nilai-nilai dari semua permasalahan ataupun semua kasus yang sekilas awalnya belum terlihat belum ada hukumnya secara pasti atau secara sharih, secara jelas dalam Al-Quran dan hadis disebutkan ayat dan hadisnya. Namun pada dasarnya, sifat-sifatnya, pokok-pokoknya, dasar-dasarnya, nilai-nilainya semua itu sudah ada, sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Maka itulah tugas ulama yang menguasai atau memahami ilmu syariah, baik itu fikih dan usul fikih. Mereka menggali dan berijtihad dengan berbagai macam metode, menggali dari sumber Al-Quran dan hadis yang sempurna tadi, dicarilah ayat dan hadis yang berkaitan atau yang mendekati dengan permasalahan tersebut, sehingga permasalahan tersebut dapat ditetapkan hukumnya berdasarkan ayat dan hadis yang ada. Jadi yang harus dipahami adalah Al-Quran hadis itu sifatnya umum, kemudian dan juga sifatnya global dan universal, atau istilah lainnya ijmali. Jadi sesuatu yang sifatnya umum tadi, itulah nilai-nilainya yang atau prinsip-prinsip dasarnya yang menjadi landasan dalam menetapkan hukum suatu peristiwa ataupun permasalahan yang terjadi belakangan kemudian pada zaman sekarang ini. Nah, jadi sebenarnya semuanya sudah ada kandungan hukumnya, makanya
di sini sifatnya adalah tersirat ataupun kontekstual. Nanti harus dicari makna yang tersirat dari ayat Al-Quran dan hadis ini, dicari dalil atau makna yang tersirat dan yang kontekstual dari yang tersurat dan yang tekstual. Nah, itulah tidak bisa sembarangan orang bisa atau boleh menetapkan hukum. Hanya para ulama yang memenuhi syarat-syarat mujtahid atau berijtihad yang menguasai berbagai macam disiplin ilmu dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang bisa menetapkan atau berfatwa atau berijtihad sehingga menetapkan suatu hukum. Jadi jika semua permasalahan ataupun semua peristiwa disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, maka tidak bisa kita bayangkan Al-Quran itu setebal apa jadinya nanti jika semua peristiwa, semua hukum disebutkan secara jelas dalil ayat dan hadisnya. Nah, itu tidak berarti kalau seperti itu Quran dan hadis bisa menjadi sangat tebal, bahkan belum terputus atau belum berhenti turunnya wahyu sampai hari kiamat, karena permasalahan-permasalahan peristiwa pada zaman modern setelah Nabi tiada, Quran dan hadis kan sudah berhenti, selesai. Kalau seperti itu tadi, sampai hari kiamat akan ada terus ayat-ayat atau hadis yang baru. Itu juga ada nabi-nabi baru terus seperti itu. Sedangkan dalam Islam kita meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan rasul terakhir. Mukjizat yang paling besar yang menjadi pedoman hidup bagi umat manusia, bahkan sekalian alam, rahmatan lil alamin sampai hari kiamat nanti. Bukan hanya para manusia saja, semua makhluk, semua alam sampai hari kiamat nanti. Nah, namun harus dipahami dalil tadi sifatnya adalah tetap atau pasti tadi. Nah, ini tidak berubah, sifatnya umum dan jelas. Nah, maka ini terbatas sifatnya. Kalau yang ini hukum dari berbagai macam permasalahan dan peristiwa, ini sifatnya dinamis, berubah-ubah dan tidak tetap, tidak terbatas sampai hari kiamat nanti. Maka dibutuhkanlah suatu seperti tadi harus dirumuskan atau dicarikan, dibuat suatu formula atau rumus dari Al-Quran dan hadis ini dengan turunan yang menjadi kaidah, baik kaidah fikih dan kaidah usul fikih. Nah, itulah nanti yang dengan rumus dan formula itulah menetapkan hukum yang belum ada disebutkan secara jelas atau secara sharih dalam Al-Quran dan hadis. Jadi sifatnya Al-Quran hadis ini nakli, dia tersurat dan tekstual, itu sifatnya terbatas, tetap dan jelas. Sedangkan hukum peristiwa ataupun permasalahan yang ada itu sifatnya adalah kebalikannya, sifatnya tidak berubah-ubah, tidak tetap, samar, tersirat ya. Jadi apabila nanti misalnya ada suatu permasalahan yang belum ada hukumnya, belum ada ayat dan hadisnya dalam Al-Quran secara jelas dan qat'i, maka
disitulah ulama berijtihad kemudian menggali hukum, beristinbat dalam menetapkan hukum permasalahan tersebut, sehingga tidak jarang terjadi atau munculnya khilafiyah atau ikhtilaf, perbedaan pendapat para ulama, karena pemahaman mereka terhadap ayat atau dalil yang berkaitan dengan permasalahan tersebut mungkin bisa jadi berbeda-beda, dan hal itu boleh-boleh saja. Sebagaimana sudah kita dibahas sebelumnya, perbedaan pendapat itu boleh, tidak boleh itu adalah perpecahan. Ikhtilaf Ahmad wa iftiraq la'na. Itu adalah Ahmad, sedangkan iftiraq perpecahan itu adalah laknat, tidak diperbolehkan, dilarang, haram. Nah, kita masuk pada contoh supaya lebih jelas lagi. Contoh misalnya tentang zakat. Di dalam ayat Al-Quran dan hadis ataupun sunnah Nabi SAW yang ada ayat dan hadisnya secara jelas, secara tetap, pasti, secara qat'i dan tersurat dia tekstual, yaitu zakat dengan kurma dan gandum misalnya. Hanya itu yang ada disebutkan. Kemudian muncul permasalahan bagaimana dengan daerah-daerah di luar Arab atau selain daerah Arab yang tidak ada kurma dan juga bukan gandum. Nah, maka kemudian ulama berijtihad, dicarilah isi kandungan yang tersirat atau secara akli atau kontekstualnya dari yang nakli tadi, dari yang tersurat ataupun yang tekstual tadi, itu yang zakat dalam Al-Quran hadis yang hanya disebutkan yaitu kurma dan gandum. Maka ulama dengan segenap kemampuannya berijtihad sehingga menghasilkan dan menetapkan hukum. Dilihat apa isi kandungan yang tersirat atau kontekstual secara akli dari nas dalil yang qat'i tadi, dicari yang zanninya, dicari kandungannya. Oh, ternyata kurma dan gandum itu adalah makanan pokok bagi bangsa Arab. Maka kemudian dengan menggunakan metode kias namanya, ditetapkanlah suatu hukum. Misalnya suatu daerah seperti di Indonesia yang mayoritas makanan pokoknya adalah beras, maksudnya nasi yang berasal dari beras. Kemudian maka ditetapkan hukumnya boleh berzakat dengan beras. Jadi zakat dengan beras hukumnya boleh. Nah, kenapa? Karena dia sebagai makanan pokok. Jadi yang yang dilihat itu bukan hanya dalil Al-Quran dan hadis yang nakli, yang tersurat ataupun yang tekstual saja, tapi juga yang isi kandungan yang akli, yang tersirat dan kontekstual. Usaha atau mencari menetapkan hukum yang seperti ini jelas membutuhkan kemampuan dan juga keilmuan yang memenuhi persyaratan untuk berijtihad sebagai seorang ulama. Tidak bisa sembarangan orang. Masyarakat awam makanya mengikuti para ulama. Jadi jika kita mengikuti ulama ataupun ulama mazhab, bukan berarti kita tidak bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Cuman kita tidak bisa langsung, masyarakat awam tidak bisa langsung bersumber kepada Al-Quran dan hadis karena
tidak paham, tidak menguasai ilmu-ilmu untuk menggali atau memahami Al-Quran hadis itu sendiri. Jangankan menggali hukumnya, memahaminya saja mungkin makna atau arti terjemahannya mungkin masih tidak bisa, dan apalagi menggali hukumnya. Bahkan ada juga yang bahkan membacaannya saja belum tentu bisa, bahkan tidak, kurang lancar membaca Al-Quran hadis sudah mau menetapkan hukum. Itu yang berbahaya dan kacau. Jadi maka ditetapkan hukum zakat dengan beras tadi boleh. Contoh lain misalnya khamar yang ada disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, yaitu khamar. Bagaimana pada zaman sekarang ada bir, ada whisky, ada tua, ada macam-macam. Apakah itu boleh, bebas, karena tidak ada hukumnya, tidak ada dalil ayatnya, atau justru sebaliknya, sesat, haram, masuk neraka. Jadi bukan seperti itu, harus ada kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan, aturan yang diikuti sehingga menghasilkan satu ketetapan hukum. Sesuatu yang belum ada hukumnya harus ditetapkan hukumnya, contoh oleh para ulama yang berijtihad dengan fikih dan usul fikih. Nah, yang dilihat bukan hanya jenisnya, yang khamar ini sifatnya umum. Kemudian lihat khamar ini diharamkan karena apa? Khamar itu adalah zat yang segala sesuatu zat yang memabukkan, dan bukan hanya memabukkan tapi juga merusak akal pikiran dan juga jasmani badan. Nah, kemudian dikiaskan oleh para ulama ini hukum whisky, bir, tua, dan narkoba juga termasuk dilihat, oh ternyata sama sifat-sifat ini, kandungannya yang tersirat itu atau yang kontekstualnya sifatnya bisa tersebut memabukkan dan juga merusak akal pikiran dan juga badan jasmani, maka tetapkan hukumnya haram sebagaimana hukum khamar. Seperti itu proses dalam penetapan hukum Islam. Jadi bukan berarti tidak ada ayat dan hadisnya, bukan berarti tidak ada dalilnya. Itu ada dalilnya dalam Al-Quran hadis, tapi bukan dalil yang qat'i, bukan dalil yang sharih atau nakli yang tersurat tekstual. Harus dicari dalil aklinya yang tersirat, yang kontekstual, dalil yang kandungan, isi kandungannya. Jadi seperti itu, sehingga tidak sembarangan, tidak terjadi pembiaran atau kekosongan hukum terhadap suatu permasalahan, dan juga yang mengakibatkan bisa mengakibatkan kekacauan kehidupan umat manusia, khususnya Muslim di dunia ini. Jika kita sudah memahami tentang dalil ini, maka insya Allah apabila ditanyakan satu hukum dari tentang satu permasalahan misalnya, ini hukumnya apa? Mana dalilnya? Tidak ada ayat dan hadisnya. Jadi kita sudah paham dan bisa menjawab. Bahkan jika ada pertanyaan,
Katanya Islam itu agama yang sempurna. Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis. Katanya sempurna, tapi kok banyak permasalahan yang tidak ada hukumnya, tidak ada ayat disebutkan dalam ayat Al-Quran dan hadis. Berarti tidak sempurna, bukan seperti itu. Jadi seperti contoh misalnya ini agak agak melenceng sedikit, cuman tambahan cerita saja. Pernah ada orang yang berpendapat bahwasanya misalnya belajar bahasa Inggris itu haram maupun ilmu dunia dan juga tidak penting, bahkan itu bahasa orang kafir. Nah, ini tentu harus diluruskan pemahamannya, untuk pemahaman yang kurang tepat rasanya seperti itu. Maka bisa dijawab bahwasanya belajar bahasa Inggris itu wajib hukumnya, bukan haram. Boleh, bahkan wajib. Kemudian ditanya, apa dalilnya? Mana dalilnya? Tidak ada disebutkan dalam ayat Al-Quran dan hadis. Berarti sesat masuk neraka, haram hukumnya. Apalagi bahasa orang kafir, bahasa orang barat. Kalau penting bahasa Arab, ya penting, jelas. Jadi jawabannya, memang dalam Al-Quran dan hadis tidak disebutkan secara spesifik, secara jelas disuruh belajar bahasa Inggris, nggak ada. Sampai hari kiamat pun kita cari ayat hadisnya tidak ada. Namun ada ayat dan hadis yang mengandung atau isi kandungannya itu yang tersirat dan kontekstualnya berkaitan dengan masalah tersebut, yaitu dalam ayat Al-Quran dikatakan bahwa ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai sekalian manusia, kami ciptakan kalian laki-laki dan perempuan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling mengetahui, saling mengenal, saling ta'aruf, saling mengerti. Nah, ayat ini bisa menjadi dalil tentu yang secara akli yang tersirat atau kan isi kandungan yang harus dilihat kontekstualnya. Bahkan bukan hanya bahasa Inggris saja di situ. Kalau perlu, kalau bisa juga bahasa-bahasa negara lain semuanya dikuasai. Jadi itulah tadi konsep dan prinsipnya yang sudah kita bahas tadi, harus kita pahami sehingga tidak mudah atau tidak salah dalam memahami atau menetapkan suatu hukum. Contoh lagi misalnya, kalau kita cari atau kita lihat ayat Al-Quran dan hadisnya tidak ada yang menyebutkan atau mengatakan dibolehkan atau menggunakan sepeda motor ataupun mobil atau pesawat dan kapal. Sampai hari kiamat pun tidak ada ayat Al-Quran dan hadisnya yang menyebutkan secara jelas tentang hal tersebut. Yang harus dicari adalah isi kandungan tersirat secara akli. Yang ada disebutkan dalam Al-Quran hadis yaitu kuda dan unta. Namun yang harus kita lihat adalah kuda dan unta itu isi kandungan yang maknanya tersiratnya apa? Dia sebagai kendaraan di situ, alat transportasi yang mengantarkan pada tempat tujuan. Jika kita lihat dengan zaman modern sekarang, motor dan mobil itu, pesawat dan kapal, dia juga adalah alat transportasi, kendaraan yang mengantarkan
dijual, maka hukumnya adalah boleh. Jadi bukan bid'ah sesat masuk neraka haram, bukan seperti itu. Jadi makanya Islam, Al-Quran dan hadis itu sampai hari kiamat nanti dia selaras, seiring dan sejalan dengan kemajuan sains dan teknologi, tidak akan bertentangan dalam bidang apapun, dalam bidang ilmu apapun. Nah, hanya kita mungkin yang belum memahami atau belum sampai ilmunya, belum sampai pemahamannya, maka tugas kita adalah mencari, menggali, dan memahami makna-makna yang akli, yang tersirat, isi kandungan yang kontekstual dari ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Nabi SAW, yang sifatnya pasti, tetap, statis, tidak berubah, sifatnya umum, jelas, akli, tersurat, dan tekstual tadi. Ini yang harus dipahami dengan baik. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga kita diberikan ilmu dan pemahaman yang baik dan benar dalam memahami hukum Islam dan juga ayat-ayat Allah dan ayat Al-Quran dan juga hadis sunnah Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Yaitu yang sampaikan pada materi kali ini. Dan bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sedikit penjelasan tambahan penjelasan dari tentang dalil. Jika tadi disebutkan bahwa jika ada pertanyaan apakah Islam itu yang berdasarkan Al-Quran hadis itu sudah sempurna, karena jika dikatakan tidak sempurna banyak permasalahan yang tidak ada hukumnya atau belum ada hukumnya dari ayat dan hadis secara jelas. Jika dikatakan tidak sempurna, maka itu ada pemahaman yang salah. Sebagaimana telah dijelaskan tadi. Namun, apakah dengan Islam itu agama yang sempurna? Kemudian, apakah dengan itu tidak ada atau tidak boleh ada penambahan ataupun modifikasi atau apalah namanya, sehingga tidak boleh mengkotak-atik ataupun menambah atau mengurangi ajaran Islam itu sendiri. Nah, seperti halnya tadi, karena banyak permasalahan yang belum ada hukumnya, seolah-olah dianggap tanda kutip mengubah-ubah atau menambah-nambah ataupun mengurangi ataupun memodifikasi Islam yang sudah sempurna, sumber dari Al-Quran dan hadis tersebut. Sehingga jika dikatakan Islam Al-Quran dan hadis sudah sempurna,
maka tidak boleh ditambah atau dikurangi ataupun dimodifikasi atau diotak-atik lagi. Jika ada terjadi demikian, maka dilarang bid'ah, sesat, masuk neraka, haram hukum. Berkaitan dengan permasalahan fikih ataupun hukum Islam atau terutama mengenai hukum suatu peristiwa ataupun suatu permasalahan yang tidak ada dalil qat'inya, tidak ada Al-Quran maupun hadis secara jelas dan langsung, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan mengubah-ubah atau mengotak-atik ajaran Islam, Al-Quran dan hadis, ataupun modifikasi dan sebagainya. Karena seperti yang sudah jelaskan tadi, tidak boleh dimodifikasi ataupun diubah-ubah, ditambah dan kurangnya itu adalah Islam yang sumber dari Al-Quran dan hadis yang qat'inya, yang tekstualnya, yang nakli, yang tersurat itu jumlah sebanyak 30 juz, terdiri dari 1606 ayat, kemudian 116 surat. Nah, maka bukan hal ataupun bukan teks Al-Quran dan hadis itu yang dirubah-rubah, ditambah atau dikurangi ataupun dimodifikasi. Yang berubah-ubah ataupun yang dimodifikasi itu yaitu hukum yang sesuai dengan tempat, waktu, dan keadaan, tetap disandarkan kepada teks Al-Quran dan hadis yang tetap tadi, tidak boleh berubah, tidak bisa diubah-ubah. Jadi walaupun perubahan hukum ataupun penggalian hukum sehingga menghasilkan perbedaan pendapat ulama mengenai hukum suatu permasalahan, jadi hukum yang berbeda-beda, misalnya mazhab yang berbeda-beda, fatwa yang berbeda, itu bukan berarti mengubah-ubah atau modifikasi ajaran Islam itu sendiri ataupun Al-Quran hadis itu. Ini yang harus kita pahami bersama dengan baik dan benar. Jadi di satu sisi Islam itu sudah sempurna, Al-Quran hadis itu sudah sempurna, namun peristiwa-peristiwa permasalahan yang selalu muncul dan berubah-ubah, berbeda-beda tiap masa dan tempat sampai hari kiamat nanti, itu kembali kepada merujuk pada Al-Quran, hadis atau sunnah, cari dalil yang akli atau yang tersirat dan diisikan dengan teks kontekstual. Jadi sudah sempurna bukan berarti tidak boleh tanda kutip mentaati, ya. Maksudnya bukan berarti mengubah isi teks Al-Quran dan hadis itu sendiri, tapi pemahaman terhadap dalil teks tersurat atau tekstualnya itu. Banyak orang mungkin dalilnya Al-Quran hadis, bahkan mungkin dalilnya sama, dalil qat'inya, dalil ayat Al-Quran hadisnya, namun pemahaman terhadap dalil itu yang berbeda-beda. Kan kadang cenderung ada yang salah memahami dalil. Kemudian
Belum lagi ada pemahaman yang hanya terbatas kepada tekstual yang tersurat saja. Jika seperti itu, nanti Islam akan hukum Islam, Al-Quran hadis bisa dianggap tinggalan zaman dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan. Itu dari segi aspek hukum maupun sebagainya terhadap manusia itu sendiri. Yang tidak nanti terbatas dan sempit pemahaman tekstual atau tersurat, susah untuk menjalani kehidupan ujungnya susah untuk bisa menjadi pedoman. Padahal kan dengan itu Islam itu menjadi pedoman, bisa sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat kapanpun dan dimanapun. Ya, manusianya yang menyesuaikan, mencari, menggali dari hadis tersebut. Kemudian kita lihat khusus untuk Al-Quran dan hadis atau sunnah, ada istilah subut atau wurud. Kemudian ada istilah dilalah. Al-Quran itu dari segi subut atau wurudnya, maksudnya adalah dari segi kedatangan ataupun ketetapannya itu qat'i, dia pasti, tidak boleh ada keraguan sedikit pun di situ, tidak nanti bisa jatuh pada kafir atau tidak beriman. Satu ayat saja, satu huruf saja dalam Al-Quran, jika kita tidak mengimannya, tidak meyakini kedatangan ketetapannya secara pasti atau qat'i dari Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, nah itu tidak diperbolehkan. Klasik, sifatnya dari segi subut atau urut, dari segi kedatangan ketetapannya Quran itu qat'i, pasti, tidak ada zonni di situ, tidak ada samar atau keraguan di situ, jelas. Adapun dari segi dilalah atau dalilnya, Al-Quran itu sendiri bisa dia ada yang qat'i dan ada yang zonni. Ada yang tetap atau pasti seperti ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat ahkam. Ada juga ayat yang sifatnya zonni atau syabihat. Ayat yang tersyabih. Dan juga Al-Quran ini butuh juga kepada penafsiran dan juga penggalian makna dan juga hukumnya secara mendalam, sehingga dalil Al-Quran yang sifatnya zonni bisa mengandung banyak penafsiran ataupun isi kandungannya bisa berbeda-beda, maka sehingga muncullah perbedaan pendapat para ulama. Contohnya saja misalnya ayat yang berkaitan dengan seperti hukum dalam Al-Quran itu dikatakan salah kata kuru. Ada kata-kata kuru di situ, itu sifatnya zonni dilalah atau dilalahnya dalilnya zonni. Walaupun subut dan atau wurudnya
qat'i, tapi dalilnya dilalahnya zanni. Karena apa? Karena di situ terjadi perbedaan pendapat ulama apa makna atau yang dimaksud dengan quru'. Ada ulama yang berpendapat quru' itu adalah haid, dan pendapat quru' itu adalah suci. Dan ini berimplikasi pada perbedaan hukum akibat pada hukum yang berbeda. Jika quru' itu dimaknai atau pendapat yang mengartikan quru' itu haid, maka iddah perempuan itu 3 kali haid. Jadi ketika haid yang ketiga, walaupun belum suci, belum bersih dari haid yang ketiga, tapi sudah haid 3 kali haid, itu sudah itu batas masa iddah. Namun bagi ulama yang berpendapat quru' itu adalah suci, maka 3 kali suci. Jadi haid yang ketiga harus suci dulu dia. Ketika sudah 3 kali suci, baru habis selesai masa iddah. Termasuk juga misalnya ayat mengenai sentuhan laki-laki dan perempuan membatalkan wudhu. Dikatakan dalam ayat aula mastumun nisa, atau ada yang baca aula mastumun nisa. Nah, ulama berbeda pendapat. Ayatnya sama, subut atau buruk, ayatnya itu qat'i, tapi dilalahnya dalilnya zanni, karena terjadi perbedaan penafsiran atau pemahaman ulama. Ada yang menafsirkan bersentuhan di sana, bersentuhan biasa seperti biasa, sudah sentuhan kulit biasa saja itu sudah membatalkan wudhu. Namun ulama yang lain berpendapat kalau bersentuhan biasa saja tidak membatalkan wudhu. Yang dimaksudkan bersentuhan itu adalah bersentuhan jika ada memunculkan hawa nafsu atau binahi, baru membatalkan wudhu. Jika tidak, maka tidak batal. Ada juga yang menafsirkan misalnya bersentuhan maksudnya adalah berhubungan badan, bersentuhan biasa walaupun memunculkan nafsu, tapi belum membatalkan wudhu. Ketika sudah berhubungan badan baru membatalkan wudhu. Nah, itu terlepas dari itu masih dalam konteks atau koridor manhaj yang sama, pemahamannya yang Sunnah wal Jamaah dalam buku 4 mazhab. Jadi yang mana yang mau digunakan atau diikuti kembali kepada kondisi, tempat, dan keadaan. Sebagaimana pernah sudah dijelaskan, misalnya jika di Indonesia mungkin bisa-bisa saja atau boleh saja mengikuti pendapat bahkan sentuhan biasa saja batal wudhu. Nah, di Indonesia banyak air dan juga kondisi dan tempatnya juga mendukung. Namun pendapat ini mungkin agak susah jika ketika di Makkah menunaikan ibadah haji dan umrah ketika tawaf. Nah, bolehlah ulama mengikuti pendapat ulama yang pendapat bahwa sentuhan biasa tidak membatalkan wudhu. Jadi makanya di situ tadi sesuai dengan kaidahnya hukum itu bisa berubah tergantung tempat dan kondisi keadaan. Itu tidak masalah, sah-sah saja, yang diperbolehkan. Kemudian untuk hadis atau sunnah itu dari segi kedatangannya dan ketetapannya, subut atau buruknya itu inilah yang menjadi perbedaan dalam Al-Quran. Karena hadis dan sunnah itu ada yang qat'i, ada yang zanni. Ada yang qat'i subut atau urut, ada yang zanni subut atau urut. Makanya ada
Kalau yang qat'i itu seperti misalnya hadis sahih misalnya. Dari segi kedatangan dan ketelapannya harus diteliti dulu. Ada yang qat'i, ada yang zanni. Berbeda dengan Al-Quran itu tidak ada yang zanni. Semua ayatnya qat'i. Berbeda dengan hadis itu ada yang qat'i, ada yang zanni. Contoh misalnya hadis ahad atau hadis dhaif, bukan hadis maudhu atau palsu itu jelas ya, bukan hadis dhaif misalnya, atau hadis ahad itu zanni dia subut atau urutnya. Mungkin ada yang lemah, ada yang berkaitan. Kalau untuk dilalah atau dalilnya sama seperti Al-Quran, ada juga yang qat'i dan ada juga yang zanni. Ini adalah dari segi qat'inya Al-Quran itu subut atau urutnya. Sedangkan dari segi dilalahnya ini dan zanni. Ini di tabel ini bisa kita lihat. Ini sepertinya ada yang kurang di sini. Zanni sini dilalah. Oh ya. Qat'i di sini bukan disebut, ada sebenarnya dilalah juga di sini. Nah, seperti ini di tabel ini bisa kita lihat Quran itu dari segi qat'inya subut urut dan dilalahnya ada yang qat'i juga. Sedangkan dari yang zanni Al-Quran tidak ada subut urutnya, tidak ada yang zanni, tapi dilalahnya ada yang zanni. Terus itu dengan atau hadis dari segi subut urutnya maupun dari segi dilalahnya ada yang qat'i dan ada yang zanni. Oke. Dan bisa dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.